Nyatanya gelombang PHK yang belakangan terjadi tak hanya menimpa pekerja pabrik, namun merembet juga ke pekerja di sektor wisata. Penyebabnya apalagi kalau bukan pembongkaran dan penutupan sejumlah lokasi wisata. Bagaimana ceritanya? Awal Maret 2025, sedikitnya 10 kawasan wisata di Puncak Bogor disegel pemerintah. Beberapa di antaranya adalah pabrik teh yang dikelola PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan, PT Jaswita Jabar atau Hibiscus Park, Jembatan Gantung Eger Adventureland, serta PT Bobobox Asset Management. Tempat-tempat tersebut disegel lantaran diduga berimbas buruk bagi ekosistem di kawasan resapan air dan tidak sesuai ketentuan tata lingkungan, serta ditengarai jadi biang kerok banjir Jabodetabek awal 2025 lalu. Adapun kawasan Puncak mencakup Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kawasan lindung, dan kawasan perkebunan. Saat ini wilayah tersebut dinilai berubah menjadi kawasan wisata dengan pembangunan masif. Jika tak ditertibkan akan berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Nah, ini baru dari satu sisi pembongkaran, yakni demi konservasi dan mencegah kerusakan lingkungan. Di sisi lain ada dampak sosial yang mesti diperhitungkan juga. Sosiolog Universitas Nasional Sigit Rohadi menyebut aksi segel dan bongkar yang dilakukan pemerintah menunjukkan penegakan hukum yang gegabah dan terburu-buru sehingga memunculkan dampak sosial ekonomi lewat ancaman PHK di sektor pariwisata. Menurut dia, jika hal seperti itu terus berulang, para investor bakal mundur, bahkan berpikir 1000 kali untuk berinvestasi di Jawa Barat. Di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, langkah yang bisa memicu gelombang PHK lebih lanjut perlu dihindari. Lebih lanjut, efek domino dari aksi segel dan bongkar objek wisata yang mengarah pada PHK bisa juga menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya, seperti naiknya tingkat pengangguran yang linear dengan meningkatnya kriminalitas di masyarakat. Dari dua fakta ini, ternyata aksi segel dan bongkar objek wisata bisa menjadi polemik jika terus berlanjut. Padahal di sisi lain, cuan dari sektor pariwisata terbilang besar. Dalam laporan kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, realisasi investasi pariwisata tercatat 45,35 triliun rupiah pada 2023. Kontribusinya sebesar 3,2% dari total realisasi investasi nasional yang sebesar 1.418,9 triliun rupiah. Investasi yang mendominasi adalah bisnis hotel berbintang dan restoran. Di balik pencapaian itu, pengusaha mempertanyakan kepastian hukum berbisnis di Indonesia, terlebih setelah pemerintah menyegel sedikitnya 10 kawasan wisata di Puncak Bogor, Jawa Barat. Menurut Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran, pemerintah semestinya memberi kepastian hukum bagi iklim berusaha dan menciptakan daya saing yang sehat. Menurut dia, selama ini dalam proses berinvestasi, sikap antara pemerintah pusat dan daerah acapkali tak sinkron, bahkan sering terjadi tumpang tindih peraturan. Padahal idealnya peraturan perundangan itu memiliki mekanisme yang konsisten sampai regulasi turunannya. Selain itu, pemerintah selama ini terkesan terlalu menyalahkan dunia usaha. Padahal, pemerintah telah meresmikan lokasi bisnis wisata terkait sejak awal. Artinya, bukan hanya tanggung jawab moral, ada tanggung jawab hukum yang ikut dipikul pemerintah. Pemerintah semestinya menghitung dampak yang ditimbulkan ketika mengambil keputusan tersebut. Pembongkaran tanpa kajian mendalam berisiko menghilangkan lapangan pekerjaan masyarakat. Kalau seperti ini kondisinya, bagaimana menurut sahabat Kompas? Setuju bangunan wisata nakal dibongkar atau ada jalan tengah lain yang bisa mencegah PHK?